Kadang perubahan tidak dimulai dari tempat yang besar. Kadang perubahan dimulai dari ruang kelas kecil, dari obrolan sederhana, dan dari keinginan untuk membuat pembelajaran terasa bermakna bagi setiap anak. Inilah perjalanan itu. Perkenalkan, saya Ruanda, guru SD Negeri 18 Pemulutan. Saya ingin berbagi praktik baik mengenai implementasi pembelajaran mendalam yang saya lakukan bersama rekan guru dan murid di sekolah kami. Saya telah mengikuti diklat pembelajaran mendalam, kemudian melakukan pengimbasan materi kepada rekan-rekan guru SD Negeri 18 Pemulutan. Dalam rangka pengimbasan atau pengimplementasian pembelajaran mendalam. Asesmen awal pembelajaran yang dilakukan untuk mengetahui kesiapan murid untuk mempelajari materi ajar. Kami berdiskusi bersama tentang bagaimana pembelajaran yang berpusat pada murid dan dapat diterapkan, dengan memberi ruang bagi eksplorasi, kolaborasi, dan pemahaman konsep secara mendalam. Bahwa tujuan pembelajaran itu mendorong eksplorasi konsep, bukan sekedar hafalan. Membangun dialog terbuka yang reflektif. Dialog terbuka menjadi inti dari proses refleksi kolaboratif, Bapak Ibu. Agar diskusi dapat berjalan dengan efektif dan produktif, perlu diciptakan ruang aman di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan bebas menyampaikan pendapat tanpa takut untuk dihakimi. Saya menerapkan pembelajaran mendalam bersama murid kelas 5 melalui materi rangkaian listrik. Untuk rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana setiap komponen dihubungkan pada cabang-cabang terpisah yang semuanya terhubung langsung ke sumber listrik. Apa contohnya? Lampu kita di rumah itu contoh menggunakan rangkaian paralel. Kita coba membuat rangkaian paralel. Kita butuh 2 lampu minimal ya. Pertama kita pasang dulu 1 lampu dan lampu kedua. Kemudian apa lagi kita perlu? Kabel. Nah, ini Pak contohkan sekali nanti. Media yang digunakan yaitu Chromebook dengan aplikasi simulasi rangkaian listrik. Murid tidak hanya mendengar penjelasan, namun juga mencoba dan mengalami langsung bagaimana arus listrik bekerja dalam rangkaian seri dan paralel. Nah, untuk selanjutnya, supaya lampunya hidup, kita memerlukan baterai. Silakan dicoba di laptopnya. Saya membagi murid dalam kelompok kecil. Mereka melakukan percobaan, mencatat hasil, lalu membandingkan dengan kelompok lain. Melalui proses ini, murid lebih aktif bertanya, berdiskusi, dan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Bagaimana kalau Pak putuskan satu lampunya? Apa yang akan terjadi? Mati semua atau mati satu? Kalau yang paralel? Mati satu. Kalau yang paralel ini Pak putuskan satu
ya? Masih menyala karena masih terhubung ke baterai, tidak mempengaruhi lampu yang lain seperti itu. Nah, mencoba membuat rangkaian paralel pada Chromebooknya masing-masing seperti yang sudah Pak contohkan tadi. Tentunya ada tantangan yang kami hadapi. Beberapa murid masih belum terbiasa menggunakan perangkat digital. Koneksi internet tidak selalu stabil, waktu pendampingan juga membutuhkan kesabaran ekstra. Namun, semua itu justru menjadi proses belajar bersama, baik untuk murid maupun bagi saya sebagai guru. Bagaimana kalau lampunya Bapak matikan satu? Apa yang akan terjadi? Mati semua. Setelah pembelajaran, terlihat perubahan sikap belajar. Murid menjadi lebih percaya diri, lebih berani menyampaikan pendapat dan menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih kuat. Mereka tidak hanya memahami apa yang dipelajari, tetapi juga mengapa itu penting. Pastikan hasil rangkaian listrik saya. Sekarang kita lihat ini yang sudah di rangkaian paralel yang sudah dibuat oleh teman kita Zara. Matikan satu. Kita putuskan satu lampunya. Apakah masih menyala? Nah, coba kita lihat. Masih menyala satu. Lihat saya putuskan satu, lampu yang satunya masih hidup. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang saya bisa tahu kenapa lampu bisa menyala dan bisa padam. Seru seperti bikin listrik sendiri. Siswa terlihat lebih terlibat dan berani mencoba. Media digital membantu memperjelas konsep. Pendekatan ini membuat siswa menjadi lebih mandiri dan tidak hanya menunggu penjelasan dari guru. Pembelajaran yang bermakna tidak selalu membutuhkan alat yang rumit. Yang dibutuhkan adalah ruang bagi murid untuk mencoba berdiskusi dan menemukan makna pengetahuannya sendiri. Semoga praktik ini dapat menginspirasi, berkembang, dan terus kita perbaiki bersama.